Jadi kalau seorang menteri, kalau menurut saya dia harus punya kreativitas, ya, dia tahu jalur-jalur yang diberikan oleh pemimpinnya seperti apa, dia kembangkan. Ya, dan pemimpin juga sebenarnya pemimpin yang baik, dia tidak akan mendikte, memberikan fixed advice. Pemimpin yang baik, dia akan memberikan advice yang akan mengasah intelligence dari orang tersebut. Jadi eksperimen dan experience itu menjadi hal yang sangat penting ya Pak Richard dalam kita memperoleh the truth itu sendiri, karena kita tadi bicarakan mempercayakan. Ya, bukan karena kita yakin, tapi experience dan eksperimen itu akan melempar kegelapan kan, akan membuang sesuatu yang masih gelap, sesuatu yang masih belum jelas. Ya, itu kita bisa buang dengan experience, dengan eksperimen. Karena kalau kita nggak lakukan experience dan eksperimen, ya, dan kita terima saja, ya itu sifatnya pseudo dan kita bisa jadi neurotik. Jadi kita harus berexperience, kita harus dalam kehidupan. Jadi kalau kita bisa summary sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya kita bicara sudah 4 hal tadi. Iya. Ya, kita bicara mengenai apa tadi? Iman yang di level sebenarnya dari pembicaraan kita level terbawah. Level terbawah, lalu kita bicara tentang keyakinan, belief atau keyakinan. Kita bicara mengenai percaya, kemudian kita trust. Mengenai trust. Nah, dalam kondisi masyarakat di dunia seperti ini, iman itu biasanya dicangkok dari luar. Sehingga keyakinannya pun demikian, level beliefnya pun hasil cangkokan juga. Jarang sekali ada level trust. Ya. Jadi kalau kita lihat jarang sekali. Ya. Kenapa? Karena metodenya seperti itu. Nah, untuk memperbaiki ini, ya, untuk merubah ini, diperlukan satu elemen yang namanya doubt. Yang namanya keraguan. Jadi untuk mendapatkan trust, kita harus melakukan apa dulu? Untuk mendapatkan trust, kita harus mencopot dulu iman kita. Deconditioning, lempar dulu iman kita, simpan dulu sesaat. Lalu kita, kalau perlu kita pertentangan apa yang kita dapat dengan doubt, berikan terus, kita uji. Ya, sering sekali kita takut untuk mengujinya. Ya. Karena sudah ada pengkondisian kecil tentang dosa. Nah, jadi artinya kalau iman seperti itu, keyakinan seperti itu, ini fear oriented, bukan karena trust. Kalau trust tadi, esensi dari trust adalah apa? Love oriented. Jadi esensi dari love adalah trust. Jadi kalau kita bisa berkeyakinan, beriman, dan percaya, karena level of trust berdasarkan experience, maka iman kita adalah full of love, keyakinan kita of love, belief system kita juga full of love. Jadi kalau akhirnya pada saat sudah mencapai level tertinggi itu, kalau kita punya iman dan keyakinan atau belief sendiri, itu love oriented, bukan lagi fear oriented. Ya, dan bagusnya apa? Kalau kita melalui pendekatan itu, kita akan sampai dalam satu titik, kita akan trust the unknown. Kalau God itu masih the unknown, kita akan trust this unknown. Tapi dengan love, bukan dengan fear. Berbeda nggak? Iya. Ya. Jadi ibarat kalau kita trust the unknown seperti Nabi Ibrahim, ya, trust the unknown. Dia menyuruh membunuh anaknya, Ishak. Ya, betul, Ishak yang harus dibunuh. Ishak yang harus dibunuh, ya, dia menyembelih anaknya. Dia trust the unknown, ya. Bukan Ishak, dia membunuh anaknya. Dia percaya bahwa dia trust the unknown. Dia lakukan itu. Iya. Dia nggak tahu maksudnya the unknown itu apa. Dia lakukan itu. That's faith. Faith karena love melakukan itu, bukan karena fear. Ya. Iya. Jadi kalau kita punya keyakinan atau faith karena love, sebenarnya seperti pada saat orang jatuh cinta, kita maunya ketemu terus. Jadi kalau kita punya keyakinan yang love oriented, dengan Tuhan pun mau berdoa, ya berdoa terus ya Pak Richard, tapi tidak berdoa atau sembahyang karena takut. Ya, bukan karena kewajiban. Iya. Dan juga kalau kita trust, ya, hidup kita juga lebih cepat. Kalau kita nggak punya pekerjaan, tapi kita trust, di unknown level of trust kita sudah sampai kesadaran itu, dan kita experience, kita nggak takut untuk hidup. Dan karena itu ada stres nggak? Tidak ada stres. Tidak ada stres lagi, stresnya berkurang. Jadi kalau orang yang penuh dengan stres, kebetulan saya suka menterapi orang, ya Ibu Mari, level of stress, karena level of trust-nya sangat rendah. Level of trust bukan terhadap orang lain, ya, terhadap dirinya sendiri sudah juga lebih rendah.
Jadi satu hal yang harus kita lihat, jangan kita mencari keluar, kita melihat ke dalam. Ada emptiness nggak di dalam diri kita? Ada inner emptiness nggak di dalam diri kita? Kalau ada dalam emptiness, bagaimana kita mau trust hal-hal di luar diri kita? Kalau yang di dalam kita masih belum beres kan? Belum beres.